Saya merasa terhormat bisa berada di sini bersama Anda hari ini pada acara kelulusan Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi. Ini adalah momen terdekat yang pernah saya rasakan dengan sebuah wisuda perguruan tinggi. Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dari hidup saya, itu saja. Tidak banyak hal besar, hanya 3 kisah. Saya putus sekolah dari Reed College setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian saya tetap tinggal sebagai mahasiswa tidak resmi selama sekitar 18 bulan sebelum akhirnya benar-benar keluar. Jadi, mengapa saya putus sekolah? Semuanya dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswi Pancasarjana muda yang belum menikah, dan dia memutuskan untuk menyerahkan saya untuk diadopsi. Mereka merasa sangat kuat bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya telah diatur agar saya diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Kecuali ketika saya lahir, mereka memutuskan di menit-menit terakhir bahwa mereka sebenarnya menginginkan anak perempuan. Jadi orang tua saya sekarang yang saat itu berada di daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam, "Kami memiliki bayi laki-laki yang tidak direncanakan. Apakah Anda menginginkannya?" Mereka menjawab, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi dan ayah saya tidak pernah lulus dari sekolah SMA. Dia menolak untuk mendatangi surat adopsi final. Dia baru melunak beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa suatu hari saya akan kuliah. Dan 17 tahun kemudian saya benar-benar kuliah, namun dengan naifnya saya memiliki universitas yang harus sama mahalnya dengan Stanford, dan seluruh tabungan orang tua saya yang merupakan kelas pekerja habis untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat nilai dari semua itu. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya dan tidak tahu bagaimana kuliah bisa membantu saya mengetahuinya. Di sini saya menghabiskan semua uang yang telah dikumpulkan orang tua saya sepanjang hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk putus sekolah dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itu saya cukup menakutkan, tetapi jika menengok ke belakang, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu saya putus sekolah, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya dan mulai masuk ke kelas yang terlihat menarik. Keadaannya tidak selalu romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai kamar teman-teman saya. Saya memungut botol Coca-Cola untuk mendapatkan deposit 5 sen agar bisa membeli makanan, dan saya akan berjalan sejauh 7 mil melintasi kota setiap hari minggu malam untuk mendapatkan satu makanan lezat seminggu di kuil Hare Krishna. Saat saya menyukainya, dan banyak hal yang saya temui karena mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya ternyata menjadi sangat berharga di kemudian hari. Saya beri Anda satu contoh. Reed College saat itu menawarkan kelas kaligrafi terbaik di negaranya. Di seluruh area kampus, setiap poster, setiap label, di setiap laci ditulis tangan dengan kaligrafi yang indah. Karena saya sudah putus sekolah dan tidak harus mengambil kelas biasa, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk mempelajari cara melakukannya. Saya belajar tentang rupa huruf serif dan sans serif, tentang variasi jumlah spasi di antara kombinasi huruf yang berbeda, tentang apa yang membuat tipografi hebat menjadi luar biasa. Itu sangat indah, bersejarah, berseni, dan cara yang tidak dapat ditangkap oleh sains, dan saya menganggapnya menarik. Semua ini tidak memiliki harapan untuk diterapkan secara praktis dalam hidup saya, namun 10 tahun kemudian ketika kami merancang komputer Macintosh pertama,
semuanya kembali pada saya dan kami merancang semuanya ke dalam Match. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saya tidak pernah masuk ke kelas tunggal itu di perguruan tinggi, Match tidak akan pernah memiliki beberapa rupa huruf atau jenis huruf yang berjarak proporsional. Dan karena Windows sangat meniru Match, kemungkinan besar tidak akan ada komputer pribadi yang memilikinya. Jika saya tidak pernah putus sekolah, saya tidak akan pernah masuk ke kelas kaligrafi ini. Dan komputer pribadi mungkin tidak akan memiliki tipografi luar biasa seperti yang mereka miliki sekarang. Tentu saja tidak mungkin menghubungkan titik-titik tersebut dengan melihat ke depan ketika saya masih di perguruan tinggi, namun itu sangat jelas ketika melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. Anda harus percaya pada sesuatu, pada insting Anda, takdir, hidup, karma, apapun pendekatan ini tidak pernah mengecewakan saya dan itu telah membuat semua perbedaan dalam hidup saya. Saya beruntung saya menemukan apa yang saya suka lakukan sejak awal kehidupan. Stephen Wozniak, dan saya memulai Apple digaransi orang tua saya ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras dan dalam 10 tahun Apple telah mengembangkan dari sekedar kami berdua digaransi menjadi perusahaan senilai 2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya, dan saya baru saja menginjak usia 30 tahun.